Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sekarang tanggal 3, ada 3 hari di 2025 ya. Berita-berita ya sih masih banyak selalu mengenai Manchester United. Yang pasti di hari Minggu jam 23.30 kita akan tandang ke Anfield ya, stadion markasnya Liverpool, di mana kita akan menghadapi sang pimpinan puncak klasemen Liverpool. Jadi keadaan saat ini kita dalam posisi inferior nih menghadapi Liverpool yang lagi superior ya. Pelatih baru yang nyasuh nyetel, pemain-pemain yang lagi on fire, Muhammad Salahnya lagi puncak-puncak top performance-nya ini. Ya, cuman sih biasanya kalau Manchester United lagi inferior, biasanya sih bisa memberikan kejutan kalau lawan Liverpool. Terakhir kita menang itu ternyata di 2016 ya 9 tahun yang lalu betul, tapi itu 1-0 waktu itu zaman Louis van Gaal. Gue masih inget banget tuh lagi hujan-hujan, pokoknya pertandingannya kita akhirnya ngegolin di menit-menit akhir 1-0 oleh Wayne Rooney. Sebelum ke situ nanti juga akan gue kasih preview, tapi baru nanti malam Ruben Amorim mengadakan press conference. Jadi setelah nanti malam gue akan kasih previewnya untuk game atau big match. Masih bisa dibilang big match kan nih? Masih lah ya, namanya rival kan. Derby London Inggris North, utara Inggris, North Eastern. Northwestern, sorry. Jadi ada beberapa berita ini yang mau gue coba ulas ya. Pertama, ini lagi trending topik mengenai Luke Shaw. Jadi ada muncul lah beredar potongan video, kayaknya sih dipostingnya di TikTok ya, di sosial media gitu. Ada ya kayaknya pesta tahun baru sih, pesta tahun baru. Mungkin konten itu beberapa orang, itu mungkin teman-temannya Luke Shaw gitu nyanyi, terus ada bagian atau part di mana ada Luke Shaw di situ, ya nyanyi lah atau apa. Nggak tahu sosial medianya ini mungkin kayaknya punya temennya, akunnya ini ya, di postingnya itu temennya atau istrinya lah. Gini, kalau bicara itu sosial media orang lain, even pun itu sosial medianya Luke Shaw ya, atau mungkin dia posting temannya itu seizin dengan Luke Shaw, itu kan hak pribadi orang sebenarnya ya. Itu kan ya namanya sosial media, punya lo, handphone lo, kuota lo gitu kan, ya bebas aja gue mau posting apapun gitu kan, mau posting foto orang lain mau posting, ya gue aja suka posting foto pemain-pemain kan, ya itu kan hak pribadi gitu. Kalau bicara dari sudut pandang dari sisi Luke Shaw-nya, ya itu juga hak pribadi dia untuk dia menghadiri pesta, ya mungkin pergantian malam tahun baru, ya itu kan juga hak pribadi ya, namanya hak untuk bahagia kan, gue bilang kan selalu begitu, kebahagiaan lo di situ. Wajar aja gitu ya, kalau misalnya mungkin kaki lo lagi patah pun, kalau misalnya diundang, ayo ke pesta tahun baru yuk, gue jemputin, dan pasti lo juga dateng gitu. Cuman yang bisa jadi ini menjadi pemicu perdebatan dan keributan di sosial media ini adalah ya dari sisi kepantasan lah. Sekali lagi gue bilang ya, gue nggak ngomongin etika gitu. Kalau etika kesannya gue adalah si paling beretika gitu, nggak, mungkin kepantasan lah ya. Karena ya beberapa caption, beberapa komen gitu kalau gue lihat lah, main nggak pernah muncul, latihan cedera, munculnya di party gitu. Apalagi dalam kondisi fans Manchester United ini lagi terpuruk, lagi sedih, lagi marah, kan jadi ujung-ujungnya jadi sensitif gitu ya. Jadi manusia itu ya, lo lihat aja deh orang-orang. Makanya kalau orang lagi di bawah gitu ya, lo jangan suka bully, jangan suka jadi sensitif gitu. Orang tuh yang kalau lagi di bawah, lagi kesusahan, lagi kesulitan, itu pastinya jadi sensitif gitu.
Lo lihat aja tempat kerja gitu, tempat sekolah, di kampus gitu, orang yang lagi kesulitan tuh pasti sensitif lah. Nah ini yang menurut gue harusnya sih ya Luke Shaw ya melihatlah keadaan-keadaan seperti ini. Ini kan jadi pertanyaan juga gitu loh. Kadang-kadang kenapa sih kalau pemain tuh bisa cedera? Lu cedera jangan-jangan emang karena lu kebanyakan party gitu. Gue sih selalu percaya ya kalau pemain atlet gitu dalam hal ini dia cedera gitu, itu pasti berkaitan dengan yang namanya pola hidup gitu loh. Pola hidup, entah pola makan, pola istirahat. Karena nggak ada ujuk-ujuk yang nggak ada tuh yang istilahnya, gue nggak nemuin ya, ada pemain jarang lah mungkin 0,01% yang udah atlet gitu, yang udah terlahir tiba-tiba emang ada cedera gitu loh. Sebenarnya kalau cedera otot gitu, itu pasti berkaitan dengan pola hidupnya dia gitu. Ya ambil contoh aja kalau dulu tuh Ryan Giggs gitu ya. Dia kan, gue dulu suka banget sama dia waktu zaman dia muda tuh, masih umur 17-18 tahun. Oh ini orang jago banget. Dribblingnya jago, larinya cepet. Tapi sering cedera. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian gitu, Sir Alex Ferguson dalam wawancaranya berkata bahwa si Ryan Giggs ini sering datang terlambat latihan. Karena dia sering tidur malam. Ya entah dia pesta, entah dia ngapain gitu. Ya sama lah harusnya kayak Dele Alli gitu kan. Ternyata dia suka malam-malam tuh suka main game, main Fortnite katanya. Ya dia gak konsisten, cedera melulu. Atau Ousmane Dembele kan, dia suka main PlayStation. Dan terlihat buktinya juga kalau orang bisa ngatur pola hidupnya. Ya contohnya Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo. Bulan ini dia 40 tahun loh. Tapi dia masih bisa menjaga level tubuhnya di level tertinggi gitu sebagai seorang atlet ya. Ya Lionel Messi juga kok. Umur 38 kan, 37 dia. Masih bisa tuh dia. At least tidaknya untuk bermain di level timnas. Bruno Fernandes deh. Kan dia atribut yang paling plus dari dia itu kan dia gak pernah cedera. Ya, ternyata dia bilang bahwa dia mengatur pola istirahatnya dia. Dia siang bisa tidur siang. Malam dia tidur cukup. Makanan juga yang dijaga. Nah seperti itu loh. Jadi ya kayak begini-gini sih menurut gue yang kalau udah menimbulkan pro kontra di fans gitu atau menimbulkan polemik gitu ya menurut gue dijual aja nih anak gitu loh, di si Luke Shaw ini. Dia setiap kompetisi kan gue udah pernah kasih statistik ya, cuma 40% penampilan dia dari total seharusnya seluruh pertandingan itu ada gitu, dari jumlah game yang harusnya dia jalanin cuma 40-30% dia. Jadi kalau misalnya ada 50 pertandingan, paling cuma muncul di game itu 15 kali main gitu. Itu udah termasuk jadi cadangan ya. Nah yang kayak gini-gini kan udah gajinya juga cukup tinggi, kalau nggak salah hampir 200.000 ya, 150.000 ya. Let it go aja deh. Ya ini Ineos juga harus gue bilang ambil tindakan tegas. Terus yang kedua, ini berita dari sekali lagi ya, walaupun udah bosen tapi muncul terus nama Marcus Rashford. Sekarang Marcus Rashford katanya menurut beberapa media outlet ya, belum gua konfirmasi juga, tapi bisa jadi ya, karena secara logis siapa sih yang mau Marcus Rashford klub Eropa gitu loh. Jadi dia katanya menolak 3 tawaran dari klub Arab Saudi karena dia masih mau bermain di level kompetitif Eropa agar tujuan dia tercapai, yaitu masuk timnas kembali, timnas Inggris. Yang dimana Thomas Tuchel nih udah mulai bertugas nih per Januari ini, per tahun 2025 ini. Ya kemarin dia bilang katanya ready untuk challenge baru, terus habis itu ready untuk pindah. Sekarang nggak ada klub Eropa mungkin yang akan mengambil dia gitu loh. Sulit. Satu, gajinya tinggi, kedua kan udah kelihatan attitude-nya. Udah kelihatan personal life-nya begitu. Mau gitu pelatih gitu pusing mikirin Rashford doang. Ya enggak lah. Mereka juga punya piring nasi yang mesti dijaga gitu loh. Ngapain gue ngurusin orang capek-capek gitu. Nah kan ini yang menurut gue kena batunya nih Rashford sekarang. Ya cuman jadi agak sulit juga buat Manchester United. Maunya sih kan kita udah pasang bandrol kan mungkin sekitar 40 jutaan pon kan. Ambillah 40 juta pon. Nah dengan duit 40 juta pon ini
ya kita bisa beli striker. Kabarnya Ruben Amorim sih katanya meminta kepada manajemen kalau bisa beli Gyökeres. Gyökeres ini kan harganya sebenarnya 80 juta pound, tapi menurut berita 60 juta euro atau 60 juta pound aja sama Sporting itu dilepas. Ya lah, bagi Liga Portugal tuh duit gede gitu. Nah, ya sekarang bagaimana Ineos untuk bernegosiasi atau berdiskusi dengan Rashford lah. Terus Rashford kenapa berpikir lu bakal bisa masuk timnas lagi kalau misalnya udah kelihatan attitude lo begitu? Ayo, di Ten Hag udah dihukum 2 kali loh. Si Mourinho sendiri juga udah pernah ngomong loh. Ya Rangnick mungkin nggak terlalu ini ya, karena pas zaman Rangnick itu dia lagi cedera kalau nggak salah. Sekarang diistirahatkan udah 5 game loh sama Amorim. Nggak masuk squad malah 4 game sebelumnya. Siapa yang mau hire dia? Kesulitan. Kita juga kesulitan ya sekarang. Ya bagaimana meyakinkan Rashford aja. Ineos, Amorim, Jason Wilcox, Omar Berada. Ya udah, lu emang ya susah. Ya lu mau di sini pun lu nggak masuk squad, lu juga nggak masuk timnas kan Rashford. Kalau lo mau menurunkan ego lo, ya lo menurunkan gaji lo. Lo cobalah ke Liga Italia, Liga Prancis, PSG mungkin yang masih sanggup gitu. Kalau Barcelona mah udah gak sanggup. Dani Olmo aja gak bisa didaftarin. Real Madrid apalagi nih. Kayaknya juga Real Madrid kan strateginya kan ngincer pemain-pemain gratisan sekarang. Nah, uang yang ada, kalau bisa kita jual, kita bisa lagi Gyökeres. At least tidaknya mungkin menambah pesaing di lini depan sehingga Zirkzee bisa dipasang sebagai penyerang kiri. Ya, karena gue lihat kayaknya Zirkzee ini nggak akan jadi ujung tombak, kayak jadi penyerang kiri atau penyerang kanan. Ini menurut gue berita yang harusnya sih ini harus tanggap ya di Januari ini. Kita harus gerak cepet lah. Ini udah tanggal 3 nih, masih sisa 29 hari lagi untuk bursa transfer. Nah, tinggal tunggu aja kabar selanjutnya. Apakah Gyökeres? Gue sih maunya Osimhen ya. Ya, tapi kalau misalnya emang Amorim lebih percaya diri dengan Gyökeres, ya oke lah. Walaupun sebenarnya kan gue udah pernah bahas ya, Gyökeres sama Højlund kan tipe-tipenya sama. Ya cuman kalau ada Gyökeres, tapi kalau kagak ada yang supply bola ke dia, ya sama aja jadi Højlund jilid 2. Ya gitulah. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.